Halo, welcome back everybody. Tahun 2024 ini adalah tahun pemilu di seluruh dunia. Ya, mulai yang sudah selesai di Taiwan bulan Januari, akan ada di Korea Selatan, bentar lagi Indonesia tanggal 14 Februari bulan depan, di India, di Pakistan, Thailand, Rusia, dan yang terakhir November 2024 di Amerika Serikat. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa, bencananya besar di pasar keuangan dunia. Akan terjadi goncangan luar biasa karena suku bunga bank-bank sentral di negara-negara maju, ya, kemarin di Bank Sentral Eropa sudah menahan suku bunga, ya, menahan suku bunga di level 4,5%. Tanggal 1 Februari nanti Bank of England juga akan kemungkinan besar menahan suku bunga. Tanggal 31 Januari ini nanti besok Amerika Serikat The Federal Reserve kemungkinan akan minimal menahan suku bunga. Jadi suku bunga tinggi ini akan bertahan sepanjang tahun 2024 ini. Suku bunga tidak akan turun di tahun 2024 ini. Jadi banyak ekonom pengamat yang mengatakan bahwa tahun 2024 ini suku bunga di dunia akan kembali menerapkan suku bunga rendah. Jadi suku bunga akan turun. Mulai dari Amerika, negara-negara maju akan menurunkan suku bunga karena inflasi sudah terkendali. Ini adalah prediksi mereka dan saya katakan itu semua gugur. Tidak akan terjadi inflasi melandai dan suku bunga itu akan kembali naik. Inflasi akan naik lagi, kembali lagi rebound. Inflasi akan rebound lagi di tahun 2024 ini. Jika inflasi rebound, maka US dollar itu sangat kuat. Ya. Karena kondisi ekonomi Amerika, data-data yang sudah dirilis, data Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa ekonomi Amerika itu menguat, membaik, maka inflasi kembali naik. Ya, jadi yang diperkirakan nanti di bulan April atau bulan April, ya, sekarang sudah mundur April atau Juni. Awalnya mereka katakan Maret akan ada penurunan suku bunga dan ternyata mereka menunda lagi bulan April, ya, mengganti lagi dengan bulan setelah kuartal kedua. Mungkin bulan Juni perkiraan mereka, dan saya katakan itu akan batal semuanya dan makin lama inflasi ini akan makin naik lagi, maka suku bunga itu akan kembali dikerek lagi. Suku bunga Amerika yang 5,5% ini akan naik lagi menjadi di atas 6% di tahun 2024 ini. Jadi tahun 2024 akan terjadi krisis besar, kejatuhan pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Harga money game Bitcoin itu akan hancur, yang sudah menuju level harga 43.000 tertinggi akan terjun bebas, ya, menuju pecah 15.000 dan bisa ke harga 0 telur bebek. Nah, itu akan terjadi nanti di akhir tahun 2023 ini. Karena kondisi eskalasi perang ini yang makin tinggi, ya, makin panas di Timur Tengah. Ya. Jadi Iran akan berperang nanti, ya, dengan Inggris, dengan Amerika Serikat, ya. Ada Israel, Palestina. Jadi kondisi Timur Tengah akan makin panas, sehingga jalur perdagangan di Laut Merah itu pasti akan terhambat. Nah, dari jalur perdagangan yang terhambat nanti akibat ada perang Iran, Inggris, Amerika, semua berperang, ya, bikin panas suasana di Timur Tengah,
maka harga-harga barang akan melonjak tajam, akan membuat inflasi kembali menukik lagi. Cina sudah mengeluarkan stimulus untuk ekonominya, ini membuat inflasi itu terjadi lagi. Jadi suku bunga itu rencananya mau turun, tidak jadi turun. Maka US dollar itu makin kembali menguat. US dollar akan kembali menguat. Secara teknikal US dollar akan kembali menguat. US dollar tidak akan turun dalam waktu dekat ini. Dalam tahun 2024 ini, yang dikatakan US dollar itu suku bunga dunia akan trennya menurun, kebijakannya dovish, itu akan tidak terjadi di tahun 2024 ini. Maka tahun 2024 ini akan kembali suku bunga Amerika akan dikerek naik nanti. Nanti Anda akan lihat nanti di semester kedua, suku bunga Amerika di tahun 2024 ini semester kedua suku bunga Amerika akan naik. Maka bencana itu akan terjadi. Bencana sudah kelihatan nanti setelah Imlek 10 Februari 2024 ini. Di bulan Februari ada kejatuhan pasar keuangan dunia, menyebabkan harga emas dunia akan anjlok tajam. Harga emas dunia sudah tidak mampu untuk membuat rekor harga baru lagi. Dan harga emas dunia akan terjun bebas menuju harga 1.450 US dollar per troy ounce. Itulah harga yang saya selalu katakan di setiap video saya, bahwa harga emas dunia akan menuju level sana. Jadi harga emas dunia tidak akan seperti ada salah satu orang di sini yang mengatakan harga emas dunia akan menuju 2.300. Itu tidak akan terjadi. Harga emas dunia akan terjun bebas ke 1.450 US dollar per troy ounce. Dan harga-harga saham di Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 itu akan terjun bebas. Itu sudah pasti anjlok di tahun 2024, tahun bencana. Di tahun naga kayu ini, semua harga-harga saham itu akan kebakar hangus. Ya. Di tahun bencana 2024. Ya, karena Anda lihat bahwa tahun ini banyak sekali pemilu terjadi di seluruh dunia, di negara-negara besar. Jadi ada sepertengah penduduk dunia ini mengadakan pemilu. Rusia, Amerika Serikat, Indonesia, ya, negara-negara yang penduduknya besar. Korea Selatan mengadakan pemilu. Ya. India. Jadi Rusia, Amerika, India, Indonesia, setengah penduduk dunia ini mengadakan pemilu di tahun 2024 ini. Nah, efeknya itu luar biasa. Ya. Jadi pasti ada terjadi sesuatu di tahun 2024 ini yang membuat pasar keuangan dunia itu anjlok tajam. Ya. Dan US dollar makin diburu, makin kencang naiknya di tahun 2024 ini. Jadi jangan berharap bahwa ekonomi di tahun 2024 ini membaik. Ekonomi 2024 ini makin memburuk, makin hancur. Teristimewa indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan anjlok tajam. Ya, karena setelah pemilu ini akan terjadi chaos. Ya, karena pemilu di Indonesia ini pemilu yang pasti dipastikan terjadi kecurangan. Itu sudah pasti. Karena dari pemerintah sudah memihak, maka pemilu akan terjadi kecurangan, maka hasilnya pun tidak akan diterima oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, maka terjadi chaos. Begitupun itu akan terjadi di negara-negara yang mengadakan pemilu di tahun 2024 ini. Nah, maka sudah dipastikan bahwa arus investasi itu melemah di tahun 2024 ini karena banyak sekali negara-negara besar itu mengadakan pemilu. Maka likuiditas di tahun 2024 ini mengering. Ya. Maka sudah bisa dipastikan kalau Anda trading against US dollar, maka itu akan anjlok. Harga emas akan anjlok, bursa saham akan anjlok, currency akan anjlok.
Karena dan satu yang menjulang tinggi harganya adalah harga emas yang makin tinggi terus karena kondisi perang ini makin panas, yang punya potensi akan terjadi perang dunia tahun 2024 ini. Harga emas kembali ke level minimal harga 90 akan tercapai di tahun 2024 ini. Harga minyak akan mencapai harga 90 US dollar per barel itu di tahun 2024 ini. Ya. Tahun 2024 ada tahun bencana. Maka cara bagaimana supaya Anda mendapatkan cuan yang besar, profit yang besar, ya Anda harus masuk ke trading derivatif. Trading yang bisa Anda mendapatkan keuntungan, mendapatkan posisi itu di saat kondisi ekonomi lagi memburuk, ya. Disitulah Anda mendapatkan profit besar. Itu Anda di futures trading, ya. Bukan Anda trading di pasar saham atau Anda beli money game Bitcoin, Anda simpan, Anda jual itu Bitcoin, money game dan kripto-kripto yang agak jelas sampah itu Anda buang semuanya, karena itu akan menuju nol harganya semuanya. Karena suku bunga Amerika makin tinggi, surat hutang Amerika makin tinggi, makin diburu, maka hal-hal yang tidak berguna itu akan dibuang semuanya. Kembali semua ke US dollar. Ini fakta yang akan terjadi. Anda boleh tidak percaya, tapi Anda akan lihat nanti di tahun 2024 ini. Jadi jangan percaya segala omong kosong yang beredar di pasar yang mengatakan bahwa suku bunga tahun ini akan turun, ya, ekonomi membaik. Itu omong kosong, ya. Ekonomi harga saham itu sudah sangat tinggi, ya, sangat tinggi, terus suku bunga turun, terus tambah tinggi lagi. Harga saham itu sejatinya akan anjlok tajam dulu, ada kejatuhan, ada kerusakan, ada kehancuran ekonomi. Itu logika yang sudah berulang-ulang terjadi sejarah. Ada kebangkrutan ekonomi, ada kejatuhan pasar keuangan dunia, ekonomi lemah, ekonomi lesu, baru ada stimulus, suku bunga turun, baru mengangkat itu akan harga saham, ekonomi diangkat lagi. Jadi suku bunga itu tidak akan turun sebelum terjadi kehancuran pasar keuangan dunia, sebelum terjadi kebangkrutan ekonomi dunia, sebelum terjadi pelemahan ekonomi dunia, sebelum terjadi ada bank bangkrut, ada perusahaan-perusahaan besar bangkrut, sebelum ada ekonomi bangkrut, suku bunga tidak akan turun. Itu hukum, itu sunatullah, itu hukum alamnya, itu hukum alam, itu hukum alam, hukum ekonomi. Ekonomi harus bangkrut dulu. Jadi kalau Anda jangan bermimpi, jangan percaya apa omongan-omongan yang berseliweran, ya, ekonom suku bunga mau turun di saat ekonomi harga saham masih tinggi, di saat ekonomi masih membaik. Itu omong kosong. Ekonomi harus hancur, ada perusahaan yang bangkrut, ada PHK di mana-mana, sudah kacau, ada chaos di mana-mana, barulah suku bunga itu turun. Karena suku bunga itu adalah stimulus untuk mengangkat ekonomi lagi. Jadi kalau siklusnya masih bagus, suku bunga tidak boleh turun. Suku bunga harus turun itu setelah siklusnya sudah di bawah. Suku bunga turun untuk mengangkat lagi ekonomi. Itulah fakta, itulah logika ekonomi yang benar. Jadi bullshit, jangan percaya omong kosong yang selalu beredar mengatakan suku bunga turun. Kok ekonomi masih bagus, harga saham masih naik, semua masih naik, suku bunga turun. Logika di mana? Itu penipuan, pembohongan. Dan memang sengaja mereka membohongi itu kalian semuanya. Kalian cemplungin, habis kalah. Begitu caranya. Kalau kalian harus ditipu, 90% orang harus ditipu dengan narasi-narasi yang tidak ada gunanya. Narasi pembohongan. Suku bunga turun di saat kondisi ekonomi masih bagus. Logika di mana? Lalu stimulus itu diturunin. Tidak ada yang namanya soft landing. Omong kosong narasi soft landing. Yang ada adalah hard landing. Baru suku bunga itu turun. Suku bunga itu adalah pamungkas. Itu yang selalu diulang-ulang setiap dekade. Adalah stimulus untuk memperbaiki ekonomi. Jadi ekonomi harus rusak dulu. Barulah stimulusnya suku bunga untuk memperbaiki ekonomi yang rusak ini. Itu logika yang waras.
ekonomi yang waras seperti itu. Dan satu lagi yang saya selalu mengatakan bahwa dolar rupiah itu akan anjlok ke level 18.000. Itu logika yang menuju fakta yang akan terjadi. Itu sejarah. The history repeat itself. Akan selalu mengulang terus. Ya, Anda lihat kondisi ekonomi, kondisi politik Indonesia sekarang. Sudah mirip-mirip tahun 97-98. Tahun 97, rupiah kita anjlok, dolar naik. Karena apa? Karena hutang yang menggunung. Hutang pemerintah, hutang swasta. Begitupun sekarang. Hutang menggunung di era rezim sekarang. Nanti kalau keberlanjutan terjadi, akan menambah hutang lagi. Menambah hutang di proyek-proyek yang produktif. Itu tidak masalah, ekonomi bertumbuh. Tetapi kalau menambah hutang hanya untuk memberi makan siang gratis, ya, dan lain-lain yang tidak ada feedbacknya, itu akan membuat susah untuk membayar hutang. Logika sederhananya begitu. Bahayanya apa? Selalu memperhitungkan hanya utang negara. Anda tidak membutuhkan itu utang swasta. Jika US dollar menguat, maka kondisi ini akan kembali sama dengan kondisi tahun 1998. Ada cadangan devisa itu menipis. Maka 18.000 itu pasti. Semua ini akan terjadi. Siklus ini akan terjadi terus. Dan tanda-tandanya itu sudah kelihatan sangat panas itu. Dan bisa akan terjadi semuanya itu karena kondisi tahun 2024 ini banyak sekali negara di dunia mengadakan pemilu. Maka uang itu, likuiditas itu berkurang, maka US dollar itu pasti menguat tahun 2024. Dan ini membuat ekonomi negara-negara berkembang akan sangat sulit. Ya, maka itu yang saya selalu katakan, cara mendapatkan uang yaitu di futures trading. Nah, ada nomor saya di bawah ini. Anda bisa hubungi saya jika Anda minat untuk mendapatkan cuan profit besar di trading futures. Karena cuman trading futures lah yang bisa memberikan keuntungan di saat kondisi ekonomi memburuk, kondisi ekonomi hancur di tahun 2024 ini. Sukses untuk Anda.